Salam keadilan. Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di channel gue Reza Torik. Di sini di channel gue ini gue akan membahas masalah-masalah terkait hukum maupun sosial yang ada di masyarakat menurut pandangan gue. Mari kita mulai. Halo teman-teman sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat. Kali ini di sini gue mau membahas masalah yang ada di masyarakat, masalah hukum. Nah, apa itu masalah hukum yang mau kita bahas hari ini? Yaitu masalah tentang perceraian. Nah, mungkin teman-teman di sana masih bingung nih, artinya ketika teman-teman mau atau melakukan perceraian atau mau bercerai, bagaimana sih proses atau prosedur yang ada kalau kita mau cerai. Jadi begini teman-teman, gue jelasin sedikit. Nah, proses perceraian itu pertama kita harus mengajukan gugatan perceraian. Nah, gugatan perceraian itu kita buat, nanti dalam isi gugatan itu apa saja nih, atau maksudnya cerai itu alasannya apa. Nah, itu nanti kita dituangkan dalam gugatan. Nah, setelah gugatan kita buat, teman-teman semua harus memasukkan gugatan itu ke pengadilan sesuai agama teman-teman masing-masing. Seandainya teman-teman semua beragama muslim, nah, teman-teman masukkan gugatan ke pengadilan agama. Kalau teman-teman non muslim bisa ke pengadilan negeri, yang dimana pengadilan agama atau pengadilan negeri yang teman-teman masukkan gugatan harus sesuai dengan domisili tergugat. Nah, misalkan tergugat tinggal di Depok atau di Jakarta Selatan, nah, teman-teman masukkan ke pengadilan negeri setempat atau pengadilan agama setempat. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah masukkan gugatan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri setempat di mana tempat tergugat tinggal, habis itu teman-teman akan diarahkan ke PTSP atau registrasi. Nah, setelah registrasi, kumpulkan data-data dokumen seperti gugatan, habis itu buku nikah, kalau memang misalkan ada anak bisa dilampirkan akta anak, KTP, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah itu teman-teman tinggal menunggu nanti akan dipanggil sidang. Nah, biasanya teman-teman akan menunggu itu sekitar 2 minggu. Nah, kalau teman-teman udah dapat panggilan sidang, nanti misalkan teman-teman melalui sidangnya melalui sidang konvensional atau tidak melalui e-court, nanti surat dari pengadilan setempat akan dikirimkan ke alamat teman-teman. Seandainya alamat tergugat dan penggugat itu akan datang surat dari pengadilan agama atau pengadilan negeri untuk dilakukannya sidang awal. Nah, apa sih sidang awal itu? Nah, nanti gue jelasin. Artinya gue akan di sini akan menjelaskan tahapan-tahapan sidang ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengerti bahwa tahapan sidang di peradilan agama seperti ini, seperti itu. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengambil atau datang pada sidang awal, teman-teman akan diarahkan untuk melakukan mediasi. Mediasi itu teman-teman akan dihadapkan dengan atau dipertemukan dengan hakim mediator, yang nanti hakim mediator akan memediasi teman-teman semua. Kira-kira apakah masih bisa nih dilakukan upaya rujuk? Kalau memang tidak bisa, berarti nanti teman-teman masuk kepada tahap sidang pokok perkara. Nah, apa itu pokok perkara? Artinya tahapan sidang sudah dimulai. Oh iya, sebelumnya teman-teman, tahapan sidang mediasi itu ada 3 kali teman-teman. Misalkan pertama mediasi pertama,
akan disuruh untuk berpikir-pikir, untuk dilakukan mediasi di luar. Seandainya memang tidak ketemu, diundang lagi mediasi kedua sampai maksimal 3 kali dan minimal 2 kali. Setelah itu masuk ke sidang pokok perkara. Nah, sidang pokok perkara itu seperti apa teman-teman semua? Sidang pokok perkara itu seperti sidang-sidang yang teman-teman tahu kalau lihat di TV itu seperti di pengadilan. Nah, nanti ketika teman-teman penggugat ataupun yang tergugat itu datang, itu dia akan dibacakan tentang isi gugatan. Nah, seandainya sudah masuk dalam isi gugatan, masuk kepada tahap yaitu replik dan duplik teman-teman. Apa itu replik duplik? Nah, artinya pada intinya replik adalah jawaban dari isi gugatan, duplik adalah jawaban dari isi replik. Itu artinya saling jawab menjawab ketika dalam tahapan sidang. Setelah replik duplik, baru teman-teman masuk kepada bukti. Bukti apa itu teman-teman? Bukti surat, bukti saksi, bukti keterangan surat, bukti keterangan saksi. Nah, setelah bukti keterangan surat, keterangan saksi, nanti baru teman-teman masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan artinya semua isi gugatan, replik, duplik, saksi, dan bukti surat itu disimpulkan dalam kesimpulan. Setelah dalam kesimpulan, nanti hakim akan memeriksa dari tahapan awal, gugatan, replik, duplik, dan akhirnya pada kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan baru nanti teman-teman akan mendapatkan isi putusan. Nah, putusannya itu dikabulkan atau tidak, nah itu dari tergantung majelis hakim. Nah, nanti kalau memang misalkan ternyata dikabulkan, berarti tandanya teman-teman sudah resmi bercerai. Nah, setelah resmi bercerai, itu akan keluar akte cerai. Berarti tandanya teman-teman sudah melakukan perceraian secara negara. Jadi ingat lagi teman-temannya, ada 7 tahapan. Pertama adalah mediasi, replik duplik, habis itu keterangan saksi, keterangan surat, kesimpulan, lalu putusan. Ingat ya teman-teman, itu adalah tahapan-tahapan dari persidangan dalam perceraian. Jadi kalau teman-teman ada yang bingung bagaimana proses dan prosedurnya, yang tadi udah gue jelasin, tapi kalau memang masih kurang jelas, teman-teman bisa komen, nanti mungkin akan gue jawab kok komen teman-teman semua. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan yang sudah menonton channel gue. Di sini tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun, tujuannya adalah untuk menghibur dan mengedukasi. Dan jangan lupa teman-teman untuk komen, like, and subscribe video gue, dan tunggu video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.